Pertanyaannya susah banget. Mana aja yang lagi pengen, kalau lagi pengen behind the scene, maksudnya behind the screen, ya kita inilah kelihatannya ya. Tapi Maksudnya pekerjaan sutradara bukan pertama kalinya ya, udah pernah. Termasuk perfeksionis nggak sih Kak Luna? Termasuk perfeksionis nggak sih dalam mensutradarai sebagai sutradara? Aku tanya pemain kayaknya dia yang merasakan. Aku lumayan ya perfeksionis, lumayan agak ya pengennya yang dialognya bener sama emosi, jadi kadang suka diulang. tapi yang Kak Luna banget apa sih, maksudnya sutradara kah apa pemain kah? Ya maksudnya menjadi Pusing banget. maksudnya yang maksudnya ya jadi duh kayak gue pengen Dua-duanya menyenangkan, dua-duanya punya challenge yang berbeda-beda, dua-duanya punya apa ya, kepuasannya bener. Ada hal baru dari dunia film yang kamu bisa temuin menjadi sutradara? Ini bukan yang pertama ya, jadi aku udah pertama kali udah dari awal 2000-an, 2008 aku pertama kali direct, so it's not my first time. Jadi aku pernah bikin video klip, pernah bikin iklan, pernah bikin, tapi on and off, jadi nggak full time di situ. Kenapa jadi sutradara emang goals di umur 40 Kak Luna atau seperti apa? Kan tadi udah dijelaskan, sudah pernah dari 2008, jadi bukan goals di umur sekian. Kak Luna, ini kan kemarin juga sempat viral video kamu marah-marah juga. Ini Boleh mengganggu juga nggak sih, iya. karena banyak netizen yang repost tentang video kamu dan mungkin menggiring opini yang nggak baik, seperti apa Kak? Masa sih, perasaan banyak yang bela, jadi yang menggiring kamu kali. tapi sebenarnya apa yang terjadi Sampai sih Melanie Kak, angkat bicara Kak, seperti apa? apa yang terjadi sih Kak gitu Bekerja di perusahaan, ya? kalau ratingnya jelek dipanggil nggak sama atasan, beritanya nggak ngejual dipanggil nggak sama atasan, sama aja lah, namanya dunia pekerjaan ya. Maksudnya kan semua punya apa ya, role-nya masing-masing. Saya di situ sebagai pemimpin perusahaan, cuma pengen apa ya, yang terbaik aja, karena kalau misalkan saya harus mengawasi dong, maksudnya apapun yang dikerjakan udah sesuai target apa belum, udah benar apa belum. Karena kan kalau saya diem aja dengan hasil yang jelek, artinya saya bukan pemimpin yang baik. Kalau tiba-tiba terus penjualan jelek, terus udah gitu detail nggak dipikirin, marketingnya jelek, nanti saya nggak bisa gaji mereka. Kan saya juga harus membimbing mereka, maksudnya itu bukan yang nggak ada masalah, nggak ada sebab. Dan itu ya kembali lagi, menurut aku ethically it's not right. Lagi meeting, lagi ngebahas pekerjaan, dan direkam seperti itu tuh menurut aku yang dilihat harusnya bukan poinnya aku marah-marah, tapi poinnya apakah etik. Ada yang lagi meeting, lagi membahas pekerjaan, diam-diam ngambil gambar dan menyebar luasnya. Kita udah temuin, maksudnya itu kan anak magang lah ya. Aku juga ngerti, mungkin iseng, mungkin berpikir dampaknya itu lucu-lucuan, aduh kasihan temen gue, bos gue marah-marahin temen gue atau apa. Mungkin tadinya kita berpikir itu oh lucu, oh iseng, oh ini dampaknya tuh nggak panjang, tapi ternyata panjang. Anaknya kita panggil pasti ada teguran lah ya, tapi kita selesaikan secara keluargaan. Saya pengen dia mengerti bahwa itu adalah tindakan yang sebenarnya di dunia apapun, tidak hanya di pekerjaan, tapi misalkan kita lagi jalan iseng-iseng lihat teman kita lagi berantem sama pacarnya, di video-videoin terus kirim ke teman grup yang lain, itu juga sebenarnya kan nggak boleh ya, itu privacy dan itu ada ethically nggak benar dan ada undang-undangnya. Jadi sebenarnya kita juga bersosial media, ngambil gambar, ngambil foto, ngambil video dan kita menyebarluaskan, itu harus kita pikirin ini berdampaknya kemana nih, dampaknya panjang atau enggak gitu. Kalau aku sih lebih berpikirnya ya kita edukasi aja lah ya, bahwa ya gitu ya, ini kan masalah kelangsungan hidup perusahaan, dan kalau saya sebagai pimpinan merasa kurang puas dengan kinerja, dengan apa yang ingin campaign kan kalau itu pembahasannya tentang marketing ya, kan kita lagi bikin campaign baru dan itu bukan campaign yang sekali di present terus saya nggak setuju, itu udah berkali-kali gitu, karena saya kan pengennya yang terbaik supaya produk yang kita jual itu benar-benar
target audiensnya kena, market ke konsumen juga kena gitu. Jadi harus dipikirin gitu. Jadi tiba-tiba ada gitu kayak ini kok jadi arahnya ke situ sih gitu. Jadi aku lebih rumit mengurus ini dong sebagai bisnis woman daripada kalau sutradara mengatur teman-teman. sama aja, dua-duanya rumit. Hidup aja udah rumit. Kalau biasanya memang habis kayak gitu ini nggak sih Minta minta maaf atau mungkin atau orangnya gimana traktir- gitu Kak, traktir. reaksi orangnya gimana? Harusnya mereka yang minta maaf. Iya, maksudnya- Dia minta maaf sama aku. Iya, dong. maksudnya reaksi orangnya gimana Kak? Anak madang itu Nangis kakak atau apa? nangis Ya, atau ini aja. Maksudnya karena nggak ngerti, nggak paham, jadi ya udah kita panggil di HR juga, dikasih peringatan, terus minta maaf karena nggak paham. Sebenarnya lebih banyak kejadian-kejadian kayak gini karena nggak paham kali ya, gitu aja sih. Tapi Kak, I don't think it's a big deal. Aku nggak makanya aku biasa aja, aku santai aja. Berarti sudah berapa lama Kak bukan pengertian pekerjaan gitu? Iya, peringatan dulu satu. Sudah ada berapa lama aturan. Kak? Tapi Kak, sebagai seorang bos biasanya maksudnya mendisiplinkan karyawan ada Seperti apa? reward nggak sih, kayak traktir makan atau beliin cemilan Ada dong. lucu-lucu Kita gitu? mah kalau kerjanya bagus kita ada ini hero of the month. Ada hero of the month kan? Nanti hero of the month nanti akhir tahun, wah surprise lah pokoknya. Berarti Kak Luna biasanya merewardkan untuk karyawan Harus itu dong, sendiri? kan kita juga kayak suka tiap ada yang ulang tahun kita mukbang bareng-bareng, terus ada yang misalkan ada big achievement kita beli makan bareng-bareng, lagi meeting aja kita kasih makan. Pastinya itu bukan sesuatu yang dibanggakan ya, tapi it's just a company culture yang pengen dibangun supaya mereka juga tahu kalau benar kerjaannya they get rewards. Tapi kalau misalkan salah ya sedikit kena gebrakan meja. Hai, halo. Karena kemarin juga lagi liburan Kak, gimana tuh Kak? Yang bareng Maxim di kapal. Dari sini ke sana. tapi Dari sana. Kak, kebaikan kamu juga masih dibicarakan sampai sekarang. Gimana sih Kak? Ini manusia itu pasti ada kebaikan dan keburukan. Saya nggak percaya manusia tuh 100% jahat, 100% buruk, saya nggak percaya. Saya cuma yakin kenapa dia menjadi, misalkan kenapa dia menjadi tidak baik, kenapa dia melakukan sesuatu ini, pasti ada sebabnya, pasti ada alasannya. Dan itu sesuatu yang sangat manusiawi ya. Dan aku pikir ya kita nggak harus berfokus hanya selalu kebaikannya aja atau selalu berfokus pada keburukannya aja. Ya kita kadang-kadang dia bikin salah, oh ya udah kita maafin. Kalau masih bisa ditoleransi ya udah. Kalau misalkan masih bisa berlanjut sebagai teman, sebagai atasan, sebagai apapun lah dalam hubungan manusia, ya kita coba move on aja gitu. Oh ya udah dia bikin salah. Kalau udah ngerasa kayak wah kayaknya prinsipnya nggak sama, value-nya nggak sama, ya udah jauhin aja, punya kehidupan masing-masing tanpa harus menjatuhkan dan menjelekkan. Lalu Udah itu di aja umur sih. sekarang juga katanya mau sehat dan nggak mau punya mimpi aneh-aneh nih Kak. Ya, kenapa tuh? Mungkin apa sih? Kayaknya semua orang di muka bumi ini nggak ada yang punya keinginan tidak sehat. Iya dong. Kamu kalau nggak sehat, kamu nggak bisa wawancara saya loh. Iya betul. Kamu nggak bisa bayar bensin loh, masuk ke sini loh. Sama aja, saya kalau nggak sehat, saya nggak bisa kerja karena tanggungan saya lumayan banyak. Jadi yang paling penting adalah sehat, pikirannya, hatinya, semuanya harus. Jadi bekerja juga enak. Kalau punya mimpi aneh-aneh juga nih Kak, mungkin goals ke depan. Enggak, pada. Sebenarnya bukan mengalir begitu aja. Punya goals, punya mimpi, tapi nggak semua harus diceritakan, dijalankan aja. Kalau efek kemarin apakah ada kebijakan kah di perusahaan untuk mungkin tidak semua orang untuk mengambil itu atau seperti Enggak sih. I think dengan kejadian itu kayaknya lebih sadar. Masing-masing di kantor, tiap divisi juga semakin tahu lah how to actually bersosialisasi yang baik di kantor, di pertemanan, itu kan berbeda ya. Jadi harus ada boundaries-nya lah. Karena makin romantis dengan Iya, makin romantis. Jadi Jadi sosok andalan nih Kak di keluarga Maxim sekarang katanya jadi sosok andalan di keluarga Maxim juga nih Kak. andalan. Iya. Wonder Woman. Wonder ya. Superman kali. Enggak lah, enggak ada. Tetap andalan di keluarganya Maxim adalah Maxim.
Tapi disayang di keluarga Maxim diterima dengan baik seperti apa Saya sih? juga disayang di keluarganya Ayu Dewi. Saya juga disayang di keluarganya teman-teman saya. Ya kalau cocok, kalau kita sama-sama baik sama siapapun kan pasti kita disayang, nggak harus tertentu orang ini. Saya kan pengennya disayang sama semua orang. Jadi harus terima semua. Ya, thank you. Nah, Alhamdulillah. Terima kasih ya, Kalun. Kasih, Kalun. Dengan Prilly, Kak. apa lagi?